Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT, 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan saldo elektronik Rp200.000 per bulan yang disimpan di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Saldo tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, tempe, tahu, kacang hijau, hingga sayur mayur di warung resmi yang ditunjuk pemerintah. Tujuan program ini adalah memastikan setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses pangan sehat dan cukup gizi, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Fakta penting BPNT 2025. Nominal bantuan Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000 per tahap. Bentuk bantuan non-tunai berupa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Jenis pangan yang bisa dibeli: beras, telur, kacang hijau, tempe atau tahu, buah dan sayuran. Tempat belanja: warung yang ditunjuk pemerintah. Integrasi program tersambung dengan program sembako untuk memperluas pilihan pangan sesuai kebutuhan lokal. Jadwal pencairan BPNT 2025. BPNT disalurkan dalam 4 tahap pencairan sepanjang tahun agar tepat sasaran dan transparan. Menu. Cek bansos BPNT tahap 4 Oktober 2025, cair Rp600.000. Info publik 2 Oktober 2025, pukul 13.09 WIB. Cek bansos BPNT tahap 4 Oktober 2025, cair Rp600.000. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT 2025. Sumber dokumentasi yang diterima Kompas TV. Jakarta, Kompas TV. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT 2025. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan saldo elektronik Rp200.000 per bulan yang disimpan di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Saldo tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, tempe, tahu, kacang hijau, hingga sayur mayur di warung resmi yang ditunjuk pemerintah. Tujuan program ini adalah memastikan setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses pangan sehat dan cukup gizi, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Baca juga Festival Cerita Kota 2025, Museum dan Ruang Publik jadi wadah belajar SDGs. Fakta penting BPNT 2025. Nominal bantuan Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000 per tahap. Bentuk bantuan non-tunai berupa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Jenis pangan yang bisa dibeli: beras, telur, kacang hijau, tempe atau tahu, buah dan sayuran. Tempat belanja: warung yang ditunjuk pemerintah.
Integrasi program tersambung dengan program sembako untuk memperluas pilihan pangan sesuai kebutuhan lokal. Jadwal pencairan BPNT 2025. BPNT disalurkan dalam 4 tahap pencairan sepanjang tahun agar tepat sasaran dan transparan. Tahap I, Januari-Maret 2025. Tahap 2, April-Juni 2025. Tahap 3, Juli-September 2025. Tahap 4, Oktober-Desember 2025. Cara cek status Bansos 2025 dengan KTP. Masyarakat kini bisa cek status Bansos hanya dengan nik KTP tanpa harus datang ke kantor desa. Jangan lupa untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, diantaranya jangan pergunakan dana bantuan sosial untuk judi online agar tidak terkena eksklud. Dan jangan lupa mengecek kartu KKS secara berkala. Segera cairkan apabila dana sudah ditransfer agar rekening tidak dorman dan dana dikembalikan ke kas negara. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk mendaftar bansos untuk daftar PKH atau BPNT dengan mudah. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya jika Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan bansos PKH dan BPNT tahun 2025, kini pemerintah semakin mempermudah langkah dan caranya karena banyak masyarakat dari kalangan bawah masih belum mengetahui caranya. Mendaftar dan mengecek bantuan sosial tahap 3, tahap 4, dan seterusnya tahun 2025 sangat mudah, padahal pemerintah telah berulang kali menyampaikan informasi dan arahan terkait proses pendaftaran bansos PKH atau BPNT tersebut. Selain itu, pemerintah bersama media juga telah memberikan panduan tentang cara mengecek bansos PKH atau cara mendaftar bansos PKH dan BPNT dengan mudah dan akurat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kebingungan. Meski demikian, bagi Anda yang masih ingin mendapatkan bansos PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025, belum terlambat untuk mendaftar. Simak tata cara berikut. Berikut cara daftar bansos PKH atau BPNT tahun 2025. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu silakan unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP aktif. Unggah foto EKTP serta swafoto sambil memegang EKTP. Lakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan. Setelah login, masuk ke menu daftar usulan, isi data pribadi dan keluarga, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan, lalu kirimkan usulan pendaftaran. Ya, saya kira simpel saja ya untuk cara mendaftar PKH dan BPNT. Kalau cara yang kedua yaitu daftar langsung ke kantor kelurahan atau desa, yaitu bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli. Lalu pihak desa akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa yang layak masuk data penerima bantuan. Hasil musyawarah disampaikan ke dinas sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya di menu aplikasi Cek Bansos ini ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu Cek Bansos, yaitu untuk mengecek atau mencari data penerima manfaat bantuan sosial. Caranya simpel saja ya, yaitu memasukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nama sesuai KTP. Setelah data-data dimasukkan, pastikan untuk memasukkan data yang valid agar nama sesuai yang keluar. Nanti akan muncul apakah nama penerima itu dapat bantuan atau tidak. Untuk menu yang kedua yaitu menu sanggahan.
yaitu menu untuk menyanggah seseorang atau keluarga penerima manfaat yang Anda kira sudah mampu sesuai fakta di lapangan, seperti memiliki mobil, pekerjaan layak di atas MR dan lain sebagainya. Untuk menu yang ketiga ini dia, yaitu menu usulan, cara untuk mengusulkan data Anda, diri Anda, keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Menu usulan ini silakan memasukkan NIK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai penerima manfaat. Jangan lupa untuk mengecel desil di menu profil. Nanti akan tertera ada di desil berapakah Anda. Jika desil Anda itu di bawah 5, maka Anda berkemungkinan akan mudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika desil Anda 6 ke atas sampai 10, maka Anda harus melakukan request pembaruan data dulu agar supaya Anda memenuhi kriteria untuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel dan mudah bagaimana cara untuk mendapat bantuan sosial. Jika video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita terkini tentang info bantuan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.